menyelenggarakan, kegiatan untuk anak yatim di di Hmm. tempat kita gitu. Danaunya sendiri inget nggak berapa luas? Pak, Hmm. apa tanggapan Papa nih kalau ada orang yang bilang, kan kita kan sering ngomong ke pemirsa gitu ya, ayo punya impian yang besar, Hmm. punya visualisasi yang besar, pokoknya Hmm. punya dream yang gede lah gitu, Hmm. dream super, dream beyond. Nah, kayak Papa tuh ngajakin orang-orang buat misalkan ya beli pesawat, beli villa, buat sebagian orang ngapain sih beli gituan gitu. Udah orang mah yang bener aja lah gitu, yang bener-bener kita pakai, bener-bener manfaat. Alasannya apa? Nanti di akhirat susah hisapnya. Nah, menurut Papa gimana nih? Kan kita udah semangat nih, gue pengen beli pesawat, gue pengen beli travel, gue pengen bangun, terus tiba-tiba dia ngomong, gue mah hidup biasa aja lah, takut dihisap gitu. Nah jawabannya gimana Pak? Iya, iya. Eh, pertama ya kan hidup kita harus manfaat. Makanya kan saya Mbak nggak pernah ngajarin orang berhenti di dunia gitu. Jadi harus ada one step more gitu. Harus ada satu langkah yang lebih gede daripada itu. Contoh misalkan Mbak Silvi. Tadinya dengan satu villa itu hanya mempekerjakan satu orang kan. Ya. Nah, coba sekarang ada berapa orang kerja sama Mbak Silvi? 25 orang. 25 orang. Yang gini-gini Kak. Memang nggak boleh kita. Gue pengen punya rumah yang gede. Terus apa? Ya gue jadi orang kaya. Nah kalau cuma sampai situ masih selfish tuh. Masih buat kita doang. Masih egois. Masih egois. Tapi kalau kita misalkan bilang, kenapa sih gue harus punya rumah yang gede banget? Ya biar orang kampung kalau bikin pengajian nggak susah. Bisa pakai rumah gue gitu. Asik kan? Asik. Ya kan? Kenapa sih gue harus jadi pengusaha? Ya banyak orang pengen kerja lah Pak. Ya kan? Kalau saya bisa mempekerjakan orang kan alhamdulillah gitu. Kalau Iya, saya bisa narikin orang-orang kampung ya. Nih kita pasti ini pasti nih. Mbak Silvi. Pasti orang-orang kampungnya Bapak banyak kerja di Bapak dong sekarang. iya betul. Nah. Jadi yang kerja eh, di villa kita itu dari kampung Bapak juga, kemudian dari masyarakat sekitar. Nah katanya yang bikin danau itu juga orang Iya, kampung. masyarakat sekitar. Iya. Iya. Itu gak digali itu. Iya, mereka cangkul. Tuh. Memberi manfaat itu loh. Asik kan? Jadi balik lagi ya ke tujuannya. Tujuannya. Nah, maaf ya orang miskin, maaf yang nggak punya visi misi, yang nggak punya impian. Terus dia hidupnya ya segitu-gitu aja. Ya pasti hisapnya memang ya segitu aja. Karena nggak ada yang dihitung juga gitu. Tapi kalau seseorang misalkan dia punya pabrik dengan 4.000 karyawan. Kan lumayan tuh hisapnya kan Iya. cakep gitu. Jadi hisap itu jangan bayangin horor terus. Jadi perbuatan baiknya pun dihisap gitu Ya iya buatan baik ya pasti juga dihisap kan gitu. Kayak gini lah, kita punya satu warung doang. Ya kelar lah urusan gitu kan hanya dengan nota-nota bon beberapa ya beres itu. Tapi kalau kita punya warung sampai 1.000 gitu kan. Iya. Kan pencatatan hisapnya juga akan ada 1.000 kali gitu size-nya itu. Dan hebatnya kan Allah mah gak ada urusan sama lama dan cepatnya hisap. Karena Allah bilang kan, wallahu sari'ul hisab. Allah itu paling cepat hisapnya. Jadi gak usah khawatir juga kita bakal ngantri karena lagi dihitung. Kayak emang kalkulator Allah kayak gimana sih? Susah amat, gak mungkin kan gitu. Nah kita kembali nih ke Mbak Silvi. Mbak, ini kan yang saya suka bilang sama orang. Bahwa mudah sekali membeli tanah. Saya terima kasih loh ketemu rupanya gitu kan, ketemu wujud dan bentuknya, ketemu pengalamannya dari Mbak sendiri. Nanti saya ngomong, ntar Mbak cerita lagi ya. Baik. Jadi saya sering ngomong pemirsa, beli tanah tuh gampang. Caranya gimana? Lu banyak aja nolongin orang. Betul. Jangan lu beli tanah pakai duit lo, tapi lu punya duit lu tolongin orang. Gitu. Terus kalau kita pengen beli motor, sama. Jangan pakai duit. Sering tolongin orang aja. Apa kek? Misalnya ada yang punya motor banyak, sementara situ kagak punya. Tapi ada keran. Ada keran nih di rumah. Udah beli selang aja. Nah, terus umumin dah. Yang pada punya motor gue yang rawat. Gitu. Yang pada punya motor gue yang cuciin. Udah begitu. Dan jangan cerita transaksional ya. Gitu. Memang nolongin aja. Ntar saksiin deh. Tuh motor toto banyak aja.
Nah, habis itu malah punya cucian motor. Pengen punya apa lagi? Pengen punya rumah. Udah, tolongin orang aja udah. Bagaimana caranya? Ada orang pergi, udah saya jagain gitu. Ada orang rumahnya kotor, udah saya bersihin gitu. Pokoknya rajin aja nolongin orang. Dan apa yang saya sampaikan sekarang ketemu. Hmm. Nah, gimana tuh Mbak? Dari apa yang tadi saya bilang Iya. tentang bagaimana cara kita bisa punya dengan nolongin orang. Ya, jadi kalau untuk perkembangan tanah yang semakin banyak itu sebetulnya kita tadinya memang nggak berniat beli tanah. Cuman yang nempel-nempel ke area kita itu jadi dari masyarakat sekitar yang ingin pergi umroh gitu. Mereka menawarkan, yang ingin pergi haji, mereka menawarkan gitu. Jadi secara tidak langsung mungkin kita juga ikut menolong mereka untuk Iya ya. melaksanakan keinginannya. Jadi Bukan dasar dari kapitalis ya. tidak, jadi Iya. memang ada tawaran-tawaran Hmm. dari yang punya tanah sebelumnya gitu. Ya, itu awal mulanya perkembangan tanah di kita. Jadi Gitu. ampuh sekali ya. Nah, tadi kan di segmen 1 Mbak Selvi cerita kan. Bagaimana kemudian orang tuanya beliau banyak sekali kebaikan-kebaikan dari nolongin orang. Kalaulah hari ini keluarga beliau banyak kesenangan. Karena banyak nyenengin orang kali ya. Iya, insya Bisa-bisa begitu nggak dibilangnya? Iya, mungkin gitu ya. Karena kan dengan menolong orang itu kalau hati kita itu ikut bahagia gitu. Jadi dengan membahagiakan orang lain, kita ikut bahagia gitu, seperti itu. Iya. Nah, selain itu juga kita juga sering seperti ini misalnya ya, menyelenggarakan kegiatan untuk anak yatim di di tempat kita gitu. Danaunya sendiri inget nggak berapa luas? Danaunya hampir 1 hektar. Danaunya doang 1 hektar. Iya. Dana 1 hektar ya. Iya luar biasa. Itu punya rumah 100 meter. Iya. Nah, Mbak Silvi ini bisa seperti ini, beliau cerita ketika masih menjadi seorang anak dari manggilnya apa? Ayah, ibu, papa, mama? Apa mama? Apa, mama. Nah, ngikut kebaikan dilakukan oleh apa mamanya sampai kemudian akhirnya jadi usaha yang menghasilkan. Luar biasa. Pemirsa, tiru gitu. Pemirsa misalkan buka warung jangan niat nyari duit doang. Saya nyebut doang ya karena nyari duit itu boleh loh. Nyari duit itu disuruh oleh Allah. Jadi jangan sampai ada orang ngomong gini, kerjaan lo nyari duit doang. Nggak ada. Mungkin itu disuruh nyari duit tapi jangan itu doang. Betul gitu ya Pak. Nah, misalnya pemirsa buka warung, nawaitnya apa? Nolongin orang. Nah akhirnya kan Mbak Silvi juga sekarang punya kebahagiaan yang lebih lagi dong dari Allah ya. Karena tiap hari kan nyenengin orang di villa itu. Alhamdulillah. Kita sapa pemirsa Zoom dulu Kak Kumi, Kak Wirda. Oke, sudah waktunya kita menyapa pemirsa Zoom ya. Kita langsung ke ini Pak, ada anaknya beliau Pak. Siapa ya? Namanya Fitri. Oke, boleh langsung ya Kak Fitri ya. Iya Kak Fitri. Oh ini putrinya Mbak Silvi? Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mbak Fit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Fit berbagi dikit dong soal kebiasaan sedekah keluarga sama perusahaan. Berbagi. Iya, kalau misalnya keluarga kita sih emang sering aja gitu kayak kalau misalnya contoh-contoh kecilnya seperti tadi udah bilang sama ibu juga ya, kita kalau misalnya melihat pedagang yang kayak sebenarnya kita nggak perlu beli gitu ya, kadang kita pengen beli dan kita kasih lebih gitu. Terus kalau dari perusahaan sendiri kita juga suka ngadain acara charity anak yatim piatu kayak gitu. Ya kayak gitu-gitu sih. Terus misalnya kadang kalau misalnya kita juga punya baju-baju yang sudah yang masih yang udah nggak terpakai gitu, masih bagus, kita suka berbagi juga ke karyawan kayak gitu, dibagi-bagi, ada yang mau nggak ini masih bagus kayak gitu, kita bagi-bagi sedekah baju-baju gitu. Terus kita lah pokoknya. Iya, nah pemirsa itu bisa ditiru tuh, dan jangan nunggu pemirsa kaya. Misalnya pemirsa ini saat ini maaf ya jadi buruh pabrik misalnya, begitu kemudian gajian coba jajal, langsung aja jalan pulang ke rumah tuh duit bagiin gitu kanan kiri sampai kemudian ke rumah tuh duit nggak ada.
Insya Allah pemirsa, ribut dah sama bini dah tuh. Ya. Duit habis. Kerja sebulan gaji dibagi-bagi gitu. Tapi dengan cara itu kita jadi naik gitu loh. Dan nggak usah dari jumlah yang gede dulu. Misalkan bisa bikin nasi goreng gitu kan Bu ya. Nasi goreng, kemudian kasih telur juga ya. Namanya kita orang susah barangkali. Telurnya nggak usah sekilo dah. Telurnya 1-2 biji aja gitu kan. Tapi nasinya sebaskom. Terus telurnya disuir-suir gitu loh. Tapi bagiin itu ke tetangga kanan kiri. Itu yang akan membuat pemirsa punya rezeki nanti lebih daripada Mbak Silvi. Mbak Silvi, Allah kan maha memberi rezeki itu kan buat kita berbagi kepada yang lain ya. Apa nasihat Mbak Silvi buat kami-kami ini? Iya, jadi dahulukan yang paling terdekat untuk kita beri pertolongan semampunya kita. Kemudian contohnya kalau saya pribadi di sekitar rumah saya kebetulan ada rumah panti. Jadi alhamdulillah sudah sekitar 3 tahun saya rutin. Allah. Saya rutin setiap Jumat memberikan nasi box atau berupa sembako itu rutin gitu. Karena saya berpikir bahwa rezeki yang dititipkan Allah kepada kita itu adalah ada milik orang lain juga gitu. Kemudian untuk perusahaan sendiri di Cikeas itu juga tidak luput dari memberikan sedekah atau zakat kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan, anak-anak yatim, ada janda-janda, ada yang membutuhkan lah ya gitu. Jadi itu pun rutin kita lakukan, terutama di bulan puasa Ramadan itu rutin kita lakukan gitu. Jadi menurut saya jangan kita takut untuk bersedekah karena itu tidak akan mengurangi harta kita. Tidak akan mengurangi. Tidak akan mengurangi. Justru malah Allah memberikan balasan yang berlipat ganda insya Allah ya. Dan bukan hanya itu, kita juga sebetulnya jangan terlalu memikirkan masalah pembalasan Allah yang setimpal itu karena Pasti Allah akan kasih iya, itu. karena Allah pasti akan kasih gitu. Dan kita juga akan di akhirat nanti itu sebagai tabungan kita Subhanallah. gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan pelit memberikan sebagian harta kita karena memang dari harta kita itu adalah ada milik orang lain. Iya. Seperti itu mungkin kalau dari saya. Amin. Insya Allah ya, pemirsa ya, semua dikasih rezeki sama Allah, bukan cuma bisa punya rumah, tapi punya perumahan. Asik. Amin.